Korupsi jual beli jabatan dan pengadaan proyek, Gubernur Maluku Utara ditangkap KPK. OTT KPK di Ternate, Maluku Utara dan Jakarta, 18 orang ditangkap. Polda Metro Jaya full senyum, hukuman penjara seumur hidup menanti Firly Bahuri. Status kakak bos Perindo usai diperiksa KPK. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang akan kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Maluku Utara. Tak tanggung-tanggung, KPK mengamankan 15 tersangka dalam OTT tersebut. Salah satu dari tersangka tersebut adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, di mana dalam OTT ini para tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 15 orang dalam operasi tangkap tangan di Maluku Utara pada Senin 18 Desember 2023. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, belasan orang itu terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Mereka diamankan di dua wilayah berbeda, yakni Ternate, Maluku Utara, dan Jakarta. Menurut Ali, di antara pihak yang diamankan itu adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Ternate. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta, dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang tengah melakukan dugaan jual beli jabatan. KPK juga menggeledah kediaman Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Selain kediaman Abdul Ghani Kasuba, KPK juga menggeledah sejumlah organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Salah seorang penjaga kediaman Abdul Ghani Kasuba mengatakan, tim KPK tiba Senin petang, masuk dan menyegel ruang gubernur yang berada di lantai 2. Karena maksudnya tadi berapa orang Pak yang masuk tadi, berapa orang? Satu orang. Oh, satu orang. Ya. Mereka dari mana Pak? Ya, pokoknya saya tidak tahu.
Setelah digeledah oleh tim anti rasuah, suasana di kediaman orang nomor 1 di Maluku Utara itu sepi. Hanya terlihat sejumlah awak media yang berada depan kediaman. Penggeledahan dilakukan sejak sore terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap orang nomor 1 di pemerintah Provinsi Maluku Utara itu, beserta beberapa pejabat eselon 2 lainnya. Bahkan ruangan Abdul Ghani ikut disegel KPK. Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Penyegelan juga dilakukan terhadap kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk ruang kerja Abdul Ghani Kasubah di Solvivi, Maluku Utara. Bahkan, pintu kantor Kepala Dikbud Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dipasangi garis palang KPK dan tertulis dalam pengawasan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan 18 orang jadi tersangka. Kasus operasi tangkap tangan di Ternate, Maluku Utara dan Jakarta, termasuk Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Adapun operasi tangkap tangan KPK ini terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah yang terjaring OTT KPK memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 18 orang dalam rangkaian kegiatan operasi tangkap tangan di Ternate, Maluku Utara dan Jakarta pada Senin 18 Desember 2023. Dalam kegiatan senyap ini, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku Utara, dan pihak swasta diamankan tim Komisi Anti Rasuah. Sebagaimana yang sudah kami informasikan kemarin ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Maluku Utara dan juga Jakarta atas dugaan korupsi, suap menyuap dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Provinsi Maluku Utara. Beberapa pihak telah ditangkap dan juga dimintai keterangan oleh tim di Gedung Merah Putih KPK. Tentu setelah melalui serangkaian proses panjang dan maraton tentunya, karena 1x24 jam KPK harus menentukan sikap, dan semalam sebelum 24 jam kami telah menggelar perkara ini atau ekspos perkara ini di seluruh struktural kedeputian, pimpinan dan tim penyidik dan penuntut. Kemudian disimpulkan benar ada peristiwa pidana dan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Adapun tangkap tangan KPK di Maluku Utara dan Jakarta ini terkait dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. Semua orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah yang terjaring OTT KPK memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan ke KPK, Abdul Ghani Kasubah memiliki harta kekayaan mencapai Rp6.409.184.000. Hal ini diketahui dari catatan LHKPN
yang disampaikan Abdul Ghani Kasuba ke KPK pada 14 Mei 2023. Dalam LHKPN tercatat, Gubernur Maluku Utara ini memiliki 9 bidang lahan dan bangunan dengan nilai Rp5.380.000.000. 9 aset tidak bergerak itu berada di Kota Ternate, Kota Halmahera Utara, Kota Halmahera Selatan, dan Kota Jakarta Selatan. Abdul Ghani Kasuba juga melaporkan bahwa dirinya hanya memiliki 1 mobil bermerek Toyota Innova tahun 2012 dengan nilai Rp75 juta. Kemudian, ia tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp330 juta dan setara kas dengan jumlah Rp673.409.184. Gubernur Maluku itu tidak menyebutkan adanya utang yang dimiliki. Dengan demikian, total harta kekayaan Abdul Ghani Kasuba mencapai Rp6.449.148.000. Ada hal-hal kami kaitkan seperti ini. Menurut saya artinya sudah berusaha selama 2 periode. Tapi akhirnya jabatan terakhir tersandung persoalan seperti itu. Saya kira itu adalah resiko jabatan anak-anak. Pak, mau ada permintaan maaf buat warga sana nggak Pak? Pak, di hotel Ngapain Pak? Itu kemarin ngapain sih Pak? Kalau di hotel itu saya punya uang kontan waktu 1.400.000. Oh gitu. Jadi Bapak ke situ. Tapi kemungkinan ada transaksi yang di luar dugaan saya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri dalam kasus ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dia juga terancam denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Penyelidikan kasus pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipastikan berjalan secara profesional. Hal ini terbukti dari ditolaknya gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Firly Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri atas penetapan tersangka kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mengenai hal itu, Polda Metro Jaya selaku tergugat menyambut baik putusan hakim yang menolak gugatan Firly Bahuri. Atas putusan dari Hakim Tunggal yang menangani gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka FB dan kuasa hukumnya pada sore hari ini, kami dari tim penyidik menyambut baik, mengaturkan rasa hormat, menyambut positif dari putusan yang dijatuhkan pada sore hari ini dengan menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka FB maupun kuasa hukumnya. Menurut Ade Safri, putusan itu telah membuktikan bahwa hakim profesional dalam mengusut kasus pemerasan yang menjerat Firly.
Penyidik membuktikan bahwa penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang ada. Ade Safri menyampaikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk menegakkan hukum secara akuntabel dan transparan. Dia menjamin segala proses penyelidikan dan penyidikan kasus akan terbebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun. Dan ini menunjukkan bahwa penyidik telah bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan sekali lagi kami tegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, maupun campur tangan dari pihak manapun. Kami berkomitmen untuk segera menuntaskan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Penolakan ini menjadikan Firly Bahuri tetap sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dalam kasus ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dia juga terancam denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bambang Rudijanto Tanosodipjo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bansos di Kementerian Sosial. Kakak dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Perindo Haritano Soedipjo ini bungkam usai menjalani pemeriksaan. Bambang tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Diketahui sejauh ini KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus tersebut. Sorry. Ini kenapa? Rudi. Pak, berarti perusahaan Bapak ya, distributor beras bansos untuk PKH itu, Pak. Ini sudah ngasih Pak. Makasih ya. Pengusaha Bambang Rudijanto Tanosodipjo bungkam usai menjalani diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama sekitar 3 jam. Kakak dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Perindo Haritano Soedipjo ini
sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ia baru keluar sekitar pukul 14.01 waktu Indonesia Barat. Bambang yang mengenakan jaket berwarna biru dongker ditemani sejumlah orang. Bambang tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Sementara itu, awak media terus menanyakan terkait pemeriksaan Bambang, termasuk soal apakah perusahaannya PT Dosni Roha Logistik atau PT DRL menjadi salah satu distributor beras bantuan sosial atau bansos untuk keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan atau PKH. Pak, berapa pertanyaan Pak? Pak, diperiksa soal apa aja Pak? Apa? Iya. Saya perlu jalan. Permisi ya Mas ya, kasih jalan dulu. Jadi kenapa dari kami tidak ada pernyataan pers? Mau untuk informasi lainnya bisa ditanyakan kepada penyidik ya. Sorry, Pak. Pak, berarti perusahaan Bapak ikut jadi distributor beras bansos untuk PKH itu Pak? Yang lagi diusut KPK ya Pak? Nanti ya teman-teman ya, teman-teman ya, nanti ya. Program tersebut dilaksanakan di Kementerian Sosial atau Kemensos. KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran bansos itu. Pada Rabu 6 Desember 2023, KPK memanggil Bambang sebagai saksi dugaan korupsi penyaluran beras bansos dengan kapasitas selaku komisaris PT DRL. Namun, Bambang saat itu tidak hadir. Sejauh ini KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Bandagara Reksa atau BGR Persero periode 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo. Kuncoro juga dikenal sebagai mantan Direktur Utama PT Transjakarta. Sementara PT BGR merupakan perusahaan plat merah yang bergerak di bidang logistik. Kemudian, Direktur Komersial PT BGR 2020 hingga 2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR April Kurniawan. Lalu, General Manager PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP, Richard Cahyanto, serta 2 anggota tim penasihat PT PTP, Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani. Dalam perkara ini, KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Sosial atau Mensos, Juliari Peter Batubara, yang tengah menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023 lalu. Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan anak buah Juliari, Mateus Joko Santoso, yang pernah menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK Kemensos. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.